Teman-teman di rumah juga ikut berdoa Bapa kami ya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Shalom, shalom adik-adik semua. Sudah siap untuk memuji Tuhan kan? Yuk kita semuanya bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihiku dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar Tuhan Allah. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihiku dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar. Besar lagi adik-adik. Tuhan Allah. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihiku dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, 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 besar. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Yes. Sungguh amat baik, yes, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari awal tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak
pernah berakhir di hidupku. Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yes. Teman-teman, kita mau berdoa bersama-sama untuk Indonesia. Berdoa mulai. Bapa kami yang baik, kami anak-anak-Mu berdoa untuk bangsa Indonesia. Buatlah semua orang menjadi sadar dan mampu menjaga diri dari virus COVID-19 yang jahat. Gerakkanlah semua orang untuk mendukung pencegahan supaya COVID-19 tidak menyebar. Semangat dalam menghadapi pandemi COVID-19 sehingga negara kita bisa pulih seperti sedia kala. Berkatilah juga pemimpin negara kita, Bapak Presiden Joko Widodo, beserta semua orang yang bersamanya. Berikanlah kesabaran dan kebijakan dalam menghadapi segala kesulitan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yuk adik-adik semuanya, kita siapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku
Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi adik-adik dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Haleluya, Tuhan. Kami mau dengar Tuhan. Haleluya, Yesus. Kami mau dengar Tuhan. Kami menjawab-Mu Tuhan. Haleluya. Ya Rabba Kashanda ya Rabbo. Haleluya Yesus. Kami dengar Tuhan. Kami mau dengar suara-Mu. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari adik-adik lipat tanganmu. Kita mau mendengar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau fokus di hadapan Tuhan. Mari sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih anugerah-Mu pada kami Bapa. Kami mau mendengar Tuhan setiap panggilan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau jadi anak-anak yang dengar-dengaran. Kami mau Tuhan setiap panggilan-Mu ke telinga kami dan kami menjawab, iya Tuhan. Dan firman-Mu Tuhan boleh tertanam di hati kami. Dan kami mau jadi anak-anak yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Kak Ita yang membawakan sharing firman Tuhan, agar kami lebih lagi mengerti Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, setiap firman-Mu yang kami dengarkan, kami mau jadi pelaku Tuhan. Kami siap di dalam nama Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan, adik-adik. Mendengarkan.
Ya, shalom adik-adik. Ya, luar biasa ya. Kalian udah memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dahsyat banget. Aduh, Kak Ita tadi denger lagu sebelum firman Tuhan luar biasa banget adik-adik. Adik-adik nyembah Tuhan kan di rumah? Iya. Nah, sekarang adik-adik udah siap ya untuk dengerin firman Tuhan ya? Oke, udah siap. Kalau udah siap biasanya udah siap-siap Alkitab, terus buku catatan, ya, oke. Nah, tapi sekarang sebelum Kak Ita mau sharing firman Tuhan, Kak Ita mau tebak-tebakan sama adik-adik. Adik-adik mau gak? Iya semuanya mau. Oke. Nah, sekarang Kak Ita itu mau tebak-tebakan suara, ya. Tebak-tebakan suara. Suara apa Kak Ita? Makanya ini sekarang ya kita dengerin ya, dengerin baik-baik, telinganya yang baik-baik ya. Telinganya buat denger yang baik ya. Kita denger ya. Oke, yang pertama Kak Ita mau tebak-tebakan suara binatang ya. Yuk yang pertama, ini suara apakah ini? Suara apa? Suara apa adik-adik? Suara ayam. Betul, tepuk tangan dulu dong. Iya. Terus berikutnya kita dengar lagi ya, suara apa ini? Oh, suara apa itu? Hah? Betul, suara anjing. Iya. Ih, kalian pinter ya. Lagi. Ya. Suara apa itu? Iya, betul, suara burung. Iya, adik-adik pinter ya. Pinter-pinter. Bisa nebak semuanya. Nah, ini Kak Ita nebak lagi nih. Adik-adik nebak lagi ya. Oke, yuk lagi yuk. Oh, apa itu? Oh, apa? Suara? Betul, sapi. Iya, betul. Oke, selanjutnya. Wow, mulai susah ini Kak Ita. Suara apa? Aku belum pernah dengar suara seperti ini Kak Ita. Ayo. Suara apa? Betul, nyamuk. Ih, kalian pinter ya. Luar biasa. Ayo, lagi ayo. Yang lebih susah ini. Ayo. Suara apa itu? Suara apa adik-adik? Betul, suara gajah. Ih, kalian hebat, bisa tebak loh suara gajah. Betul. Nah, sekali lagi, ini agak susah. Kalian harus baik-baik dengernya. Coba. Suara apa itu? Ayo. Betul, suara singa. Hebat adik-adik ya. Nah, sekarang Kak Ita nggak tebak-tebakan binatang lagi. Satu kali lagi ya. Ya. Nah, sekarang Kak Ita tebak-tebakan alat musik. Nah, coba ayo siapa yang cepat ini ya menang ya. Oke, yuk dengerin ini suara apa? Iya, suara apa itu? Suara, betul, suara kendang. Iya, adik-adik pinter ya, luar biasa bisa nebak. Nah, lagi. Nih dengerin baik-baik ya.
Nah, suara apa itu? Iya betul, gitar. Luar biasa. Udah sekali lagi. Ini yang agak susah ya. Coba adik-adik dengernya baik-baik ya. Sekali lagi nih. Ayo ini dengerin suara apakah ini? Ya, suara apa tadi? Alat musik apa? Betul, saksofon. Ih, kalian luar biasa ya, pinter-pinter, semuanya bisa kalian jawab. Hebat kalian, luar biasa. Nah, apa sih Kak, kok hari ini Kak Ita tumben tebak-tebakan? Iya, kenapa ya kok tebak-tebakan ya? Nah, hari ini Kak Ita mau cerita. Nah, ada seorang anak, namanya siapa ya? Namanya Samuel. Siapa? Betul, Samuel. Nah, dia itu mendengar suara Tuhan, tapi dia nggak tahu kalau itu ternyata suara Tuhan. Nah, sama-sama sekarang kita mau belajar sama-sama tentang Samuel. Ya, sama dengan Samuel. Hari ini kita mau belajar bagaimana kita anak-anak Tuhan menjadi generasi yang mendengar perkataan Tuhan ya. Oke, kita mau cerita ya. Jadi Samuel ini anaknya siapa? Adik-adik? Bukan anaknya Imam Eli loh ya. Jadi Samuel ini anaknya Ibu Hana dan Bapak Elkana. Nah, sebelum kakak cerita bagaimana Samuel ini pertama kali mendengar suara Tuhan, Kak Ita mau kasih tahu nih ya, bahwa Samuel itu adalah anaknya Ibu Hana dan Bapak Elkana. Nah, pada waktu itu Ibu Hana itu dibilang firman Tuhan itu Ibu Hana itu mandul, nggak bisa punya anak. Nah, setiap tahun Bapak Elkana dan juga Ibu Hana ini pergi ke Silo, ke bait suci untuk memberikan persembahan, korban persembahan. Di sana imamnya siapa namanya? Imam Eli, betul. Nah, setiap tahunnya Bapak Elkana dan Ibu Hana ini pergi ke Silo untuk mempersembahkan korban persembahan bagi Tuhan. Nah, adik-adik, pada waktu itu Ibu Hana itu murung mukanya, sedih, nangis bahkan. Kenapa, Kak? Nah, jadi Ibu Hana ini menangis karena sedih, nggak punya anak. Ibu Hana ini berdoa pada waktu itu. Berdoa, Tuhan, aku minta seorang anak. Kalau aku dikasih seorang anak, aku akan persembahkan untuk Tuhan, seumur hidupnya melayani Tuhan. Nah, waktu itu dengar nggak Tuhan doanya Ibu Hana? Didengar sama Tuhan. Lalu Tuhan mendengar segala seru doa Ibu Hana. Nah, jadi begitu Tuhan mendengar segala doa Ibu Hana, mengandunglah Ibu Hana dan melahirkan siapa tadi? Samuel. Iya. Jadi itu Samuel itu anaknya Ibu Hana dan Bapak Elkana ya, bukan Imam Eli. Nah, baru ini cerita ya. Nah, setelah Samuel tumbuh menjadi seorang anak yang kecil ya, seorang anak kecil, Hana ingat pernah janji apa tadi? Pernah janji akan memberikan Samuel untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Nah, dibawalah Samuel yang kecil ini ke mana tadi?
ke Silo, ke bait sucinya, yang di situ imamnya siapa? Imam Eli. Betul, pinter adik-adik. Nah, dibawalah Samuel yang kecil itu kepada Imam Eli. Nah, Ibu Hana berkata, inilah anak yang pada waktu itu aku berdoa di tempat ini, menangis untuk mendapatkan anak ini. Sekarang aku akan memberikannya kepada Tuhan untuk melayani Tuhan seumur hidupnya. Luar biasa ya. Nah, setelah itu adik-adik, nah pada suatu malam Samuel kecil ini, Samuel tadi udah tinggal sama siapa? Ya, sama Imam Eli, udah gak sama papa mamanya lagi, karena udah dikasih untuk melayani Tuhan seumur hidupnya di bait Tuhan. Nah, jadi Samuel kecil ini boboknya di mana? Di 1 Samuel 3 ayat 1 sampai terakhir, nanti adik-adik baca ya. Boboknya Samuel itu di dekat tabut Allah. Nah, pada malam itu ya adik-adik, Samuel itu udah bobok pules. Tapi lampu rumah bait Allah itu masih nyala. Nah, Imam Eli tidur di dalam kamar. Nah, si Samuel yang kecil itu waktu dia udah bobok pules, tiba-tiba ada suara memanggil, Samuel, Samuel. Nah, terus Samuel dipikir siapa? Bapak Imam Eli yang memanggil Samuel. Lalu bangunlah Samuel kecil itu, berlari kepada Imam Eli. Terus bilang begini, ya Bapak memanggilku, kata Samuel kecil tadi. Terus Bapak Imam Eli bilang katanya, oh enggak Samuel, aku enggak manggil kamu, udah pergi tidur lagi, kata Bapak Eli gitu. Terus Samuel pergi lagi, tidur lagi. Terus dipanggil lagi sama Tuhan, bilang begini, Samuel, Samuel. Lalu Samuel berlari lagi kepada Bapak Imam Eli. Karena kenapa adik-adik? Samuel yang kecil ini belum tahu suara Tuhan tuh kayak apa sih. Dipikirnya itu yang manggil Imam Eli. Jadi dia berlari kepada Imam Eli. Ya Bapak memanggil aku, kata Samuel kecil itu bilang begitu. Terus Imam Eli bilang, tidak anakku, aku gak manggil kamu, sudah sana pergi tidur, kata Imam Eli begitu. Pergi lagi tidur, untuk yang ketiga kali tidur lagi. Samuel kecil tidur lagi, dipanggil lagi sama Tuhan, Samuel, Samuel. Berlari lagi ke siapa? Ke Imam Eli lagi, karena belum tahu Samuel kalau itu ternyata suara Tuhan. Berlari kepada Imam Eli, lalu bilang begini, iya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Kata Samuel gitu. Lalu Imam Eli mengerti bahwa Tuhan yang memanggil Samuel. Lalu Imam Eli berkata begini, anakku, kalau nanti dia memanggil kamu lagi, katakan, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu mendengar. Tuh, Imam Eli bilang begitu. Akhirnya Samuel kecil ini pergi tidur lagi. Nah, pada waktu tidur, Tuhan memanggil lagi, Samuel, Samuel. Dan Tuhan dibilang Tuhan itu hadir di tempat itu, memanggil Samuel. Lalu Samuel menjawab seperti yang Bapak Imam Eli katakan, ya Tuhan, berbicaralah sebab hambamu mendengar. Nah, lalu Tuhan mulai berbicara kepada Samuel. Adik-adik ya, Tuhan itu bilang, aku akan menggenapi semua firman-Ku tentang siapa?
tentang keluarganya Imam Eli. Aku akan menghukum keluarganya Bapak Imam Eli, karena Imam Eli itu pada waktu anak-anaknya berbuat jahat, kedua anaknya berbuat jahat, tidak menegur anak-anaknya, maka aku akan menggenapi semua yang udah aku firmankan. Aku akan menghukum keluarga Eli. Nah, itu yang disampaikan oleh Tuhan kepada Samuel. Nah, akhirnya sudah pagi adik-adik ya. Sudah pagi, terus si Samuel ini sungkan, gak enak hati mau kasih tahu kalau Tuhan mau hukum keluarga Imam Eli. Sungkan adik-adik. Nah, akhirnya Imam Eli panggil, "Sini anakku Samuel." Nah, ditanya, "Tadi malam Tuhan berbicara apa?" Diceritakan semuanya. Apa yang dikatakan sama Tuhan, semuanya diceritakan, tidak ada satupun yang terlewatkan, semuanya diceritakan. Ya, lalu Imam Eli berkata, "Terjadilah seperti yang Tuhan kehendaki." Nah, memang adik-adik, lama kemudian terjadilah yang difirmankan Tuhan. Kedua anaknya Imam Eli meninggal, mati ya, sampai juga Imam Eli mati ya. Nah, adik-adik, hari ini kita itu mau belajar seperti Samuel. Nah, kalau Samuel itu kan bisa mendengar suara Tuhan secara audible ya adik-adik, secara kedengeran gitu. So mama dipanggil nih, "Kak Ita." Ya. Nah, itu audible, bisa kedengeran secara nyata. Itu Samuel. Nah, Kak Ita, kalau aku mau kayak Samuel bisa nggak? Ya bisa. Tapi kalaupun adik-adik nggak bisa mendengar suara Tuhan secara audible, secara terdengar seperti Samuel, dengan cara gimana Kak Ita aku bisa mendengar suara Tuhan? Dengan cara apa? Dengan cara firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Ayo adik-adik membaca firman Tuhan tiap hari enggak? Membaca dong ya. Iya. Jadi suara Tuhan, perkataan Tuhan ada di sini. Semuanya ada di sini adik-adik. Makanya kenapa kakak-kakak sekolah minggu selalu bilang, "Ayo adik-adik setiap hari harus baca Alkitab." Ya kan? Nah, itulah karena apa? Karena suara Tuhan, perkataan Tuhan ada di sini. Nah, kalau sudah membaca, mendengarkan firman Tuhan, nggak cuma sampai di situ, tapi harus dilakukan. Betul, harus dilakukan. Nah, juga kalau pas dengerin firman Tuhan atau pas baca firman Tuhan, harus fokus pikirannya. Nggak boleh pas baca firman Tuhan, "Aduh, aku kepingin makan mie ayam, nanti habis ini aku mau beli mie ayam." Nggak boleh, harus fokus betul-betul sama firman Tuhan. Atau kalau lagi baca firman Tuhan gitu sama adek atau sama papa malah bercanda, gitu nggak boleh ya, harus fokus sama firman Tuhan. Juga jangan sambil makan kalau lagi membaca firman Tuhan ya adik-adik ya. Betul ya. Nah, selain itu adik-adik, kalau di firman Tuhan itu dibilang katanya apa? Misal nih, di firman Tuhan itu kan dibilang gini, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dibilang gitu kan? Berarti itu suara Tuhan bukan? Perkataan Tuhan bukan? Perkataan Tuhan. Kalau firman Tuhan bilang hormatilah ayahmu dan hormatilah ibumu, harus dilakukan nggak? Dilakukan, bukan hanya dibaca, "Oh, suruh hormatin papa sama mama." Nggak cuman gitu, tapi juga dilakukan. Seumpama nih latihan tesnya ya, disuruh sama mama,
Seumpama siapa? Halo Samuel, kemari anakku. Sebenarnya denger sih, tapi pasti aku disuruh-suruh deh. Pasti disuruh-suruh deh, gitu. Dengar tapi. Nah, itu contoh nggak baik ya. Contoh yang baik kalau dipanggil Samuel, Samuel. Oh iya mama, ada apa mama? Nah gitu ya. Harus apa? Taat dan hormat sama orang tua seperti yang Tuhan bilang. Tuhan bilang apa di firman Tuhan juga? Kasihilah sesamamu manusia, harus saling mengasihi ya, nggak boleh berantem, nggak boleh bertengkar. Tuh itu firman Tuhan. Di sini semua Tuhan katakan ya. Kasih tahu lagi kalau membaca firman Tuhan bukan hanya dibaca dan didengar, tapi dilakukan. Terus fokus sama firman Tuhan ya. Oke ya. Ya adik-adik, ayat hafalan kita hari ini dalam 1 Samuel 3 ayat 10b. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Hari ini firman Tuhannya luar biasa ya. Kita bisa belajar bagaimana sih mendengar suara Tuhan, seperti Samuel ya. Nanti adik-adik belajar terus ya. Minta Roh Kudus, penuhi aku Roh Kudus supaya aku bisa mendengar suaramu, supaya aku bisa mengenal suaramu ya. Berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan yang penting harus juga dilakukan. Oke? Ya, sekarang adik-adik kita berdoa ya untuk firman Tuhan ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan, firman-Mu yang telah Engkau sampaikan Tuhan, dan kami Tuhan mendengar semua yang telah Tuhan sampaikan. Tuhan Yesus, kami mau terus belajar Tuhan untuk mendengar suara-Mu seperti Samuel mendengar suara Tuhan. Kami juga mau mendengar suara Tuhan melalui kami membaca, merenungkan firman-Mu Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus, dan ya Tuhan, biarkanlah Tuhan Engkau urapi kami, Engkau penuhi kami dengan Roh Kudus, supaya Tuhan kami bisa lebih lagi mendengar suara-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.